Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam damai dan salam sukacita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan, sahabat renungan harian keluarga. Hari ini kita mengucap syukur karena kita boleh menikmati hidup ini, telah melewati malam yang panjang, dan kita ada di hari yang baru, hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Sebelum kita memulaikan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tunduk sejenak, kita memohon Tuhan menuntun segala tugas dan tanggung jawab kita di hari ini melalui firman-Nya, sehingga kita dimampukan untuk berkarya, mengabdi, demi dan kemuliaan hormat nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan Allah, Bapa di sorga. Dalam rangkaian sukacita dan syukur yang boleh kami alami, ketika Tuhan memperkenankan kami ada lagi di hari yang baru, menikmati kebaikan Tuhan melalui penyertaan, penjagaan, dan bimbingan-Mu dalam hidup pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kami hendak memulaikan tugas-tugas kepelayanan kami dalam berbagai bidang dan profesi yang Tuhan amandatkan di atas pundak kami. Sebelumnya kami memohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman yang akan kami renungkan di hari ini memberikan kami penerangan-penerangan yang baik dalam pengambilan keputusan, memperlakukan apa yang Tuhan kehendaki yang harus kami lakukan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati, satu ayat dari bacaan minggu berjalan dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-41, demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan firman ini. Kata Yesus, yang bertelinga hendaklah mereka mendengarkan. Tema harian kita melalui firman ini adalah bercermin dari firman agar mengenal diri. Bercermin dari firman agar mengenal diri. Saudaraku, dua kata yang menarik yaitu cermin dan firman. Cermin ini memiliki ciri dan salah satu ciri adalah kejujuran. Karena dia sungguh mengungkapkan apa adanya yang ada pada diri kita. Coba kita buktikan ketika kita berdiri di hadapan cermin, apa yang ada pada kita itu yang nampak di dalam cermin bayangan kita. Dia tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang ada pada kita, kecuali yang tidak tampak ke permukaan, yaitu di dalam hati kita dan pikiran kita. Kemudian firman. Firman kita tahu, firman adalah kekuatan bagi kita, setiap orang yang mengikuti firman Tuhan, sabda kebenarannya, janji firman Tuhan, keselamatan menjadi bagian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin memahami bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, yang dibutuhkan dalam hidup kita adalah kejujuran. Tanpa kejujuran, tidak mungkin kita akan bisa memberanikan diri untuk mengungkapkan
fakta yang sesungguhnya yang ada dalam diri kita. Karena firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Masing-masing kita memiliki kekurangan dan keterbatasan, tapi juga kelebihan. Dan itu yang diungkapkan Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa di dalam matamu ada selumbar dan di dalam mata yang lain ada balok. Itu berarti Yesus hendak mengatakan bahwa di dalam diri kita masing-masing ada sesuatu di dalam mata kita. Persoalannya adalah apakah saya memiliki kategori mata yang punya selumbar atau mata yang punya balok. Memang ini adalah ciri dari salah satu ciri kehidupan kita manusia yang mudah sekali melihat kelemahan orang lain dan tidak memberanikan diri mengakui kelemahan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, ajakan firman Tuhan di hari ini hendak mengatakan kepada kita, kita harus mampu untuk mengenal diri kita sendiri, baru kemudian menilai atau mengkritik dan lain-lain kepada orang lain. Mana mungkin dalam diri kita sendiri punya kelemahan yang besar, lalu kemudian kita ingin mengatakan kelemahan orang lain yang sekecil saja, kita memberanikan diri untuk mengatakannya. Selumbar itu gambaran dari sesuatu yang kecil, dan karena itu sesuatu yang kecil yang bisa kita ketahui yang ada pada diri orang lain, itu hanya bisa ketika kita bisa mengenal diri orang lain itu. Karena itu saudara-saudaraku, saya berpikir bahwa kalau saja ada orang yang bisa memahami dan mengerti kelemahan sekecil apapun dalam diri saya, mungkin dia itu adalah orang yang dekat dengan saya. Mungkin juga dia pernah datang dan bertamu di dalam rumah saya dan mengungkapkan sesuatu, ternyata dia sambil memperhatikan kelemahan dan keterbatasan yang ada pada diri saya sekecil apapun. Oleh karena itu, bukankah sering kita berbuat hal yang sama? Kita sering dan suka memperhatikan kelemahan orang lain sekecil apapun yang ada pada orang itu. Padahal kita memiliki kelemahan-kelemahan yang besar yang kita sendiri tidak mampu untuk mengungkapkannya. Firman Tuhan hari ini mengajak kepada saudara dan saya, Bapak, Ibu, keluarga Kristen, para sahabat renungan harian keluarga, untuk menyadari bahwa kita juga punya keterbatasan. Untuk menyadari bahwa masing-masing kita punya kekurangan. Dan karena itu jauh lebih baik menyadari kelemahan kita dan memperbaiki kekurangan kita, sehingga baik kelemahan maupun kekurangan yang ada pada kita dapat kita perbaiki supaya hidup ini memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita sering bertindak seperti itu, tidak mau memahami kelemahan dan keterbatasan kita? Karena kita sudah berdosa. Berdosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus. Dan karena hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus, sudah dipastikan hubungan dengan sesama pun akan menjadi putus. Sehingga kepada siapapun kita bisa melakukan hal yang salah. Karena kepada Tuhan pun hubungan kita bisa putus, maka lebih dari itu kepada sesama kita bisa melakukan hal-hal
yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah. Hari ini sebelum kami memulaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia, dalam berbagai tugas dan profesi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah merenunginya. Dan kami berdoa kiranya firman ini akan menguatkan kami dan memampukan kami untuk boleh melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Kami bisa melihat bagian dari sesama kami, orang-orang yang menjadi bagian dalam Kristus, tetapi juga orang-orang yang selalu terus menopang tugas-tugas dan pelayanan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan kiranya hari ini, dengan berbagai rencana-rencana yang kami rencanakan dan akan kami kerjakan, kami memperoleh kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua pendengar renungan harian keluarga, baik secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan menuntun dan memberkatinya, sehingga keluarga-keluarga kami semua tetap terpelihara di dalam kasih dan pemeliharaan. Tuhan berkati Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru dengan berbagai program-program pelayanannya. Secara khusus kami berdoa program pembangunan Wale Bumotik, program pembangunan Pastori, program pembangunan kantor wilayah, gedung pertemuan. Diberkatilah program-program pembangunan fisik ini yang sementara dikerjakan. Karena itu kami berdoa biarlah kiranya kami semua sebagai jemaat boleh memberi diri dalam tanggung jawab pembangunan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami juga mau menyerahkan segenap kehidupan, tugas-tugas pelayanan melalui renungan harian keluarga, tim multimedia yang bekerja setiap hari mengambil rekaman di masing-masing hamba-hamba-Mu. Secara pribadi dan keluarga kami berdoa, biarlah kiranya keikhlasan mereka melayani pekerjaan Tuhan melalui tim multimedia ini dibalaskan berkat bagi kehidupan keluarga dan pribadi mereka. Ini doa kami ya Bapa, dengarkanlah kami semua yang berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan harian keluarga hari ini, Jumat 17 Februari 2023. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun, tetapi juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Semoga di hari ini dengan sukacita yang dialami oleh Bapak Ibu untuk pertambahan usia pribadi dan usia perkawinan menjadi sukacita tersendiri bagi Bapak Ibu dan selalu terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Terima kasih. Amin.